Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, kita masih membahas tema stop. Minta doa seperti ini ya. Oke, kita ada satu kisah dari Abi dan Ustadz Syam. Kita dengarkan muhasabah dari Ustadz Syam dan Abi Hadat Alwi. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Mendengar surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang dibawakan oleh Ustadz Syam tadi, saya teringat sebuah riwayat suatu hari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anh saat beliau menjabat sebagai khalifah melewati sebuah jalan di kota Madinah. Di sebuah persimpangan ia berpapasan dengan seorang pemuda. Sebuah botol tampak disembunyikan oleh pemuda itu di balik pakaian yang ia kenakan. Melihat pemandangan janggal itu, Khalifah Umar merasa curiga dan bertanya, "Anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu itu?" Pemuda itu tak berani menjawab karena botol itu berisi khamar atau minuman keras. Ia panik dan bingung harus menjawab apa. Untuk menjawab dengan jujur, ia merasa takut dan malu. Dalam kegalauannya, ia lalu berdoa dengan khusyuk di dalam hatinya, "Ya Allah, wahai Rob yang maha pemaaf, aku bermohon kepadamu agar jangan kau permalukan aku di hadapan Khalifah Umar. Jangan kau buka rahasiaku, wahai Robbi. Aku mohon tutupilah aibku di hadapannya. Aku bersumpah tidak akan lagi meminum khamar selamanya. Bila kau kabulkan doaku." Pinta pemuda itu dengan hati penuh harapan. Seusai memanjatkan doa itu, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Wahai Amirul Mukminin, yang kubawa di dalam botol ini adalah cuka," katanya. "Perlihatkan kepadaku," kata Sayyidina Umar radhiyallahu anh dengan tatapan curiga. Pemuda ini menyerah pasrah. Ia mengeluarkan botol dari balik pakaiannya. Ia membukanya di hadapan Sayyidina Umar, lalu menyerahkannya kepada beliau. Dan betapa terkejutnya pemuda itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doanya. Sayyidina Umar benar-benar menyaksikan bahwa isi botol itu memang cuka, bukan minuman keras. Pemuda itu bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari amarah Sayyidina Umar. Sejak peristiwa itu, anak muda itu benar-benar menepati sumpahnya. Ia menjadi orang baik yang meninggalkan sama sekali kebiasaannya meminum khamar. Kisah ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali ketika membahas bab tobat dalam karyanya Mukasyafatul Qulub. Imam Al-Ghazali kemudian mengulasnya secara singkat. Perhatikan makhluk yang bertobat kepada Allah
karena rasa malu dan berdosa. Karena keikhlasannya dalam berdoa dan bertobat, maka Allah dengan mudah mengganti hamarnya menjadi cuka. Maka seandainya ada seorang ahli maksiat yang bahkan tidak pernah sekalipun berbuat baik, lalu ia bersungguh-sungguh dalam bertobat dan menyesali perbuatannya, niscaya Allah akan mengganti hamar kemaksiatannya dengan cuka ketaatan, kata beliau. Semoga kisah singkat ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua tentang betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu membuka pintu ampunannya setiap saat bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam memohon ampunan. Masya Allah, kita sudah mendengarkan Ustadz Syam dan Abi. Nah sekarang aku mau bertanya kepada Habib Abdullah. Ahlan wa sahlan. Bib, Ya, siap. apakah boleh kita meminta keberuntungan kepada hal yang negatif seperti memenangkan judi? Apakah berdoa untuk mencelakakan orang lain? Lalu bagaimana cara menyadarkan orang itu? Silakan Habib. Siap. Mohon izin guru Ustadz Maulana, Abi Al-Haddad Alwi dan Ustadz Syam dan Mbak Natali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Ini salah satu hal yang luar biasa kalau kita doa sesuatu yang negatif ya. Atau disebutnya dalam bahasa Arab syar. Mendoa terhadap sesuatu yang buruk. Apakah diperbolehkan? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, beliau mengungkapkan wal yahdhar kullal hadri ayat wa bisyar. Sehendaknya seseorang itu menghindari, berhati-hati untuk berdoa dengan sesuatu yang buruk, baik dirinya ataupun terhadap orang lain, ya. Makanya tadi kalau menang judi ya tentunya jelek ya, akhirnya ketagihan judi waliyadzubillahi ta'ala. Ataupun misalnya dia mendoakan dirinya biar menang lotre juga ada. Aduh waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan dia dapat rezeki yang halal. Makanya doa itu doa yang baik, jangan doa yang buruk yang ingin ditimpakan kepada dirinya sendiri. Ataupun doa biar orang lain celaka. Nah ini boleh nggak? Tentunya hal tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, kita doain nih misalnya, ana doain mudah-mudahan Ustadz Syam pergi hajinya lancar, Amin. Ustadz Maulana pergi hajinya lancar, mudah-mudahan Mbak Natali bisa umroh, Amin, ya Abi Allah, Haddad Alwi bisa ziarah ke makam Rasulullah. Ini begitu saya doa seperti itu, ada malaikat yang selalu mendoakan kita bilang walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu. Bagimu seperti itu, bagimu seperti itu. Makanya kita banyak doain orang yang baik agar kita pun mendapat kebaikan dari apa yang kita doakan. Nah ini kalau saya balik lagi, kalau misalnya kita doa jelek, coba. Kita doa jelek. Kalau malaikat tadi misalnya saya doain mudah-mudahan Fulan bin Fulan celaka. Saya doain mudah-mudahan Fulan bin Fulan cepat mati. Saya doain Fulan bin Fulan mudah-mudahan dia terjun dari atas gedung. Ini kalau malaikat pun mendoakan walaka mithlu dzalik, apa yang terjadi bagi kita? Mungkin jadi apa? Tempe bacem gitu mungkin. Karena doa-doa yang sudah mendoakan jelek-jelek terhadap seluruh manusia. Maka dari itu ayo kita bersama-sama doa itu perlu dengan adab-adab yang sangat luar biasa ya. Di antaranya tadi adab doa adalah ayyakuna tami'an fil ijabah. Kita berharap doa kita ini diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus khaifa minar rad, takut ditolak ya. Takut ditolak. Karena doa ini nggak main-main. Kalau kita aja misalnya mengirimkan surat ataupun kita ngirim WA kepada orang penting misalnya, mohon maaf kepada seorang yang pejabat, orang yang dihormati dan lain sebagainya, pasti kita nulisnya hati-hati, bener nggak? Nulis WhatsApp-nya dibaca dulu. Wah ini bener nggak nih tulisannya? Takut salah. Direvisi lagi. Oh ini takut nanti ada salah-salah kata yang disampaikan. Apalagi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pesan-pesan daripada hajat-hajat kita kepada Allah, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan teratur, sampaikan dengan rasa bahwa kita berharap apa yang kita sampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berdoa mesti juga makanannya dijaga, ya. Ada makanannya, itu makanannya dengan makanan yang halal agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara adab berdoa, doain juga para muslimin dan muslimat. Nah, ini penting, doa kebaikan buat muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi kita semuanya. Wallahu taala alam.
Santum. Makasih Habib. Allah, Berarti kita kalau doain yang judi-judi itu nggak boleh, itu nggak baik. Ya, jadi kita harus doa-doa yang benar-benar positif ya. Bib, terima kasih Habib. Sekarang aku mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz, terkadang kan kita mendoakan orang-orang yang telah zolim kepada kita. Akan tetapi doa yang kita panjatkan malah menjadi bumerang bagi orang lain. Boleh nggak sih kita berdoa seperti itu Ustadz? Silakan Ustadz Maulana. Iya, siap. Izin Habib, Abi, Sasams dan Natali dan semuanya lagi nonton. Ayo, kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa. Ad-doa silal mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu tiang, doa itu intinya ibadah. Doa, bahkan sholat pun adalah doa. Kumpulan doa-doa diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Bahkan doa itu cahaya dunia dan akhirat. Doa itu kemuliaan, doa itu ini kalau kita berbicara tentang doa berarti itu kebaikan. Maka janganlah berdoa keburukan. Janganlah berdoa yang berbentuk kezaliman. Ingat, orang yang terzalimi itu dapat poin untuk diterima doanya. Karena ada 3 yang diterima doa. Tidak ada hijab. Doanya orang tua, apalagi nenek-neneknya. Habib datang dengan neneknya. Masya Allah. Iya betul. Kenapa? Nenek, orang tua semuanya. Ada orang tua, ada neneknya hadir. Masya Allah. Berarti doanya dijawab. Masya Allah. Makanya lancar tausiahnya tadi. Antara lancar atau deg-degan. Karena dilihat langsung sama neneknya, sama tantenya, sama ibunya. Jamaah, doa orang tua. Itu bagaimanapun anak itu bandelnya tetap didoakan baik oleh orang tuanya. Doanya orang musafir itu dijabah. Masya Allah. Kalau mau doanya dikabulkan, ajak orang tua pergi umroh. Jadi orang tuanya ikut. Double kan. Musafirnya juga berada di tempat-tempat yang mustajab. Kapan berangkat sama semua yang ikut hari ini? Ajak semua. Mudah-mudahan yang nonton juga, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat umroh, berziarah kepada Rasulullah. Yang ketiga, yang dikabulkan adalah doa orang yang terzalimi. Nah, buat yang terzalimi, mumpung doanya diijabah, doalah yang baik-baik. Sehingga doa itu betul jatuhnya pada kebaikan pada dirinya. Jangan doakan keburukan. Sebagaimana tadi yang dibahas oleh Habib tadi, jangan sampai justru kita kalau saya ke rumahnya Habib Adat Alwi, pasti Ustadz mau ke pulangnya langsung ke Trans TV. Titip ya buat Ustadz Sam kue. Otomatis saya dapat kue dulu, baru Ustadz Sam. Betul. Betul, Baronggo. Jadi kalau Ustadz mau ke Trans TV ya, ketemu Ustadz Sam ya. Nih, titip kue buat Ustadz Sam. Pasti sebelum dititip ke Ustadz Sam, pasti saya dapat dulu. Makanya apa salahnya kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Tidak disembuhkan penyakit orang yang sakit yang kau doakan itu sebelum engkau dulu yang sembuh dari sakitmu. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan kebaikan. Jangan malah sebaliknya. Ya Allah, jatuhkanlah dia. Kau bisa jadi, kau dulu yang jatuh. Iya benar. Jadi supaya kau bumerang. rasakan bagaimana sakitnya kalau jatuh. Nah, ini harusnya kita bersangka baik, berdoa dengan kebaikan, bukan berdoa dengan keburukan. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Nah, sekarang masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial Islam itu indah. Oke, sekarang kita langsung aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang kita bacakan ini dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, terkadang saya selalu mengalami pusing yang sangat cukup berat. Malahan hingga membuat saya tidak bisa lihat. Jadi saya suka minum air kepada ibu saya dengan dibacakan doa-doa. Saya selalu berharap berkah dari doa ibu saya bisa menghilangkan rasa pusing saya. Apakah itu boleh Ustadz? Tapi orang tua saya jarang beribadah. Apakah doanya akan tersampaikan?
Gimana tuh Ustadz? Silahkan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Abi Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Natali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanya yang berusaha menjadi anak soleh meskipun ditakdirkan mendapatkan orang tua yang jarang beribadah. Jadi salah satu takdir yang tidak bisa kita ubah itu adalah terlahir dari orang tua yang seperti apa. Tidak semua anak beruntung mendapatkan orang tua yang soleh. Mungkin ada yang hidup dia berusaha menjadi anak soleh tapi orang tuanya tetap menjadi orang yang tidak soleh. Apakah tetap orang tua yang seperti ini diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, karena doa orang tua untuk anaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang terzolimi saja, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang pendosa, tadi diceritakan oleh guru kita Abi Habib Dadalawi, seorang peminum khamr saja itu tidak pernah beribadah sama sekali, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri yang minta dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum, minta padaku, aku pasti akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi yang pertama menjawab pertanyaan dari penanya tadi, apakah doa ibu saya diterima? Yakin dan percaya doa ibu diterima sembari berdakwah kepada ibu. Karena kita berdakwah keluar rumah, ternyata ada di dalam rumah kita sarana dakwah yang terbaik, yaitu keluarga kita. Sembari mengingatkan ibu untuk beribadah, sembari mengingatkan ibu pengen didoain air saya ini, sebelum ibu doain sholat dulu ibu, boleh gitu? Kita minta secara pelan-pelan, kayaknya lebih manjur lagi, lebih mujarab lagi, lebih diijabah lagi doa ibu. Kalau ibu sholat dulu baru doain air saya tidak mau minta sama orang lain doa dari air ini, saya pengennya dari ibu aja, sembari mendakwahinya. Berarti ibu sekalian mendakwahi orang tua, sekalian minta daripada doanya. Yang kedua, bolehkah air itu dibacakan doa? Boleh, tentu saja boleh. Ya, dari sahabat Nabi SAW pernah masuk suatu kampung, ada orang yang terkena racun, rajanya terkena racun, lalu orang tersebut membacakan suratul Fatihah. Ditanyakan, adakah yang bisa mendoakan air di sini? Ada seorang sahabat membacakan suratul Fatihah lalu diberikan, ternyata sembuh. Sampainya di Madinah bertanya kepada Nabi SAW, lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, dari mana engkau tahu bahwa itu adalah Asy-Syifa, surah Asy-Syifa atau surah yang menyembuhkan, yaitu suratul Fatihah. Berarti sangat boleh untuk membacakan doa, membacakan ayat-ayat ruqyah terhadap air yang kita bacakan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita sampaikan di pagi hari yang berberkah ini, doa itu la tanfa' illa ma'ad dawam wal hudur. Susah untuk bermanfaat kalau tidak disertai dengan keistiqomahan. Jadi kalau dikatakan saya sudah minta doa sama ibu saya Ustaz, tapi belum sembuh-sembuh, mungkin belum dawam. Jadi mesti istiqomah. Setiap hari minta dibacakan itu. Setiap hari, setiap sholatnya ibu minta didoakan. Jangan cuma pas sekali setahun pas sungkem aja minta doanya ibu. Tidak. Tapi tiap hari, hampir tiap hari minta. Karena doa itu bermanfaat ketika dia menjadi sesuatu yang istiqomah, dawam. Kemudian wal hudur, dengan konsentrasi, dengan fokus yang luar biasa, dengan khusyuk yang dengan hudur tadi yang disampaikan guru kita Abi Abdullah. Maka ada istiqomah. Doa itu kan menjadi zikr, menjadi tatmainnul qulub, menjadi sebuah penenang hati. Kalau apa? Kalau dia disertai dengan keistiqomahan. Kalau nggak istiqomah, ya berasanya pas didoainnya aja. Setelah didoain selesai juga rasa ketenangannya. Tapi kalau udah istiqomah, mau pada saat didoain, setelah didoain, sebelum didoain, itu akan berasa efeknya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Berarti nggak apa-apa ya, karena itu ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri. Iya, betul. Sambil didakwahi. Sambil didakwahin. Jangan kemana-mana ya, masih tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.